Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Adila Zahra Nusaibah, Mela Kusumaningrum, dan Zulia Afiani akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai negara hukum dan hak asasi manusia. Negara hukum. Pengertian negara hukum adalah alat-alat negara yang mempergunakan kekuasaan hanya berdasarkan hukum yang berlaku dengan yang ditentukan oleh hukum tersebut. Unsur-unsur negara hukum. Berikut ini adalah unsur-unsur negara hukum. 1. Hak asasi manusia atau HAM dihargai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Yang kedua, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk meminjam hak-hak tersebut. Ketiga, pemerintah dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, adanya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat dan pemerintahan. C. Ciri-ciri negara hukum secara umum. 1. Kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Kedua, kegiatan negara berada dalam kontrol kekuasaan kehakiman yang aktif. Ketiga, berdasarkan undang-undang yang menjamin HAM. Keempat, menuntut pembagian kekuasaan. D. Ciri-ciri negara hukum menurut para ahli. Pertama, menurut Mustafa Kamal Pasha, menurutnya ada 3 ciri khas negara hukum, yaitu 1. Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM. Kedua, peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan tidak memihak. Ketiga, legalitas dalam arti hukum dari segala bentuknya. Yang kedua, ada dari Montesquieu, menurutnya negara paling baik adalah negara hukum karena dalam konstitusi terkandung 3 inti pokok, yaitu 1. Perlindungan HAM. 2. Ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara. Ketiga, membatasi kekuasaan wewenang organ-organ negara. Dan yang keempat, ada dari Profesor Sudargo Gautama, menurutnya ada 3 ciri negara hukum, yaitu terdapat pembatasan negara terhadap perorangan, atau dengan kata lain negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Kedua, asas legalitas. Ketiga, pemisahan kekuasaan. Dan yang keempat, ada dari Frans Magnus Suseno, menurutnya ada 5 ciri negara hukum, yaitu 1. Fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketetapan Undang-Undang Dasar. Kedua, Undang-Undang Dasar menjamin HAM yang paling penting karena tanpa jaminan tersebut maka hukum akan menjadi sarana penindasan. Ketiga, badan-badan negara menjalankan kekuasaan masing-masing dan hanya taat pada dasar hukum yang berlaku. Yang keempat, terhadap tindakan badan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilannya. Kelima, badan kehakiman bebas tidak memihak. Dan yang selanjutnya ada hak asasi manusia. Sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Sepanjang sejarah kehidupan manusia, ternyata tidak semua orang memiliki penghargaan yang sama terhadap sesamanya. Ini yang menjadi latar belakang perlunya penegakan hak asasi manusia. Manusia dengan tegaknya merusak, mengganggu, mencelakakan, dan membunuh manusia lainnya. Bangsa yang satu dengan semena-mena menguasai dan menjajah bangsa lain untuk melindungi harkat dan martabat kemanusiaan yang sebenarnya sama antar umat manusia. Hak asasi manusia dibutuhkan. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia dalam pengertian umum adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Ini berarti bahwa sebagai anugerah dari Tuhan kepada makhluknya, hak asasi tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Hak asasi tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena jika hal itu terjadi, maka manusia kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Hak asasi mencakup hak hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan, dan hak memiliki sesuatu. Adapun ciri dan tujuan hak asasi manusia.
Hak asasi manusia pada dasarnya bersifat umum atau universal, karena diyakini bahwa beberapa hak yang dimiliki manusia tidak memiliki perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin. Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri pokok hakikat HAM, yaitu sebagai berikut. 1. HAM tidak perlu dibeli ataupun diwarisi. HAM merupakan bagian dari manusia secara otomatis. Kedua, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsanya. Yang ketiga, HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk melanggar dan membatasi orang lain. Dan tujuan hak asasi manusia yaitu sebagai berikut. 1. HAM adalah alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Yang kedua, HAM mengembangkan saling menghargai antar manusia. Ketiga, HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Dan yang terakhir, ada pelanggaran hak asasi manusia. Banyak macam pelanggaran HAM di Indonesia. Dari sekian banyak kasus HAM yang terjadi, tidak sedikit juga yang belum tuntas secara hukum. Hal itu tentu saja tak lepas dari kemauan dan itikat baik pemerintah untuk menyelesaikan sebagai pemegang kekuasaan sekaligus pengendali keadilan bagi bangsa ini. 1. Kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat meliputi pembunuhan massal atau genosida, setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa. Yang kedua, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan. Ketiga, penyiksaan. Keempat, penghilangan orang secara paksa. Kelima, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Yang keenam, kasus pelanggaran HAM yang biasa meliputi 1. Pemukulan, 2. Penganiayaan, 3. Pencemaran nama baik, dan yang keempat, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya.